Pemirsa, Kejagung terus mengusut kasus dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Terbuka yang terjadi rentang waktu 2015 hingga 2022 diduga telah terjadi pelanggaran dalam kerjasama pengelolaan lahan PT Timah dengan pihak swasta hingga menimbulkan potensi kerugian negara hingga 270 triliun rupiah lebih. Dan sejauh ini 16 orang tersangka telah ditetapkan, 2 orang diantaranya masuk kategori individu high profile. Dan hari ini Kejagung kembali melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait dengan kasus ini, kemudian juga mengungkap hasil penelusuran aset Harvey Muiz yang tadi baru saja kita saksikan informasinya mengenai penggeledahan yang dilakukan di salah satu properti milik Harvey. Namun untuk selengkapnya kita akan bergabung dengan dari luar studio tentunya Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Selamat sore Pak Ketut. Selamat sore Mbak, apa kabar? Kabar baik Pak Ketut, terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang bersama kami. Yang kami ketahui ada beberapa perkembangan terbaru hari ini, ada pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan di Kejaksaan Agung. Mungkin bisa disampaikan informasinya Pak, siapa-siapa saja yang kemudian diperiksa dan informasi apa yang digali dari saksi-saksi ini? Betul, jadi pemeriksaan pada hari ini ada 4 orang, artinya kita sudah memeriksa lebih dari 172 orang. Mengenai saksi siapa saja yang diperiksa tentu kami tidak bisa sebutkan semuanya satu persatu ya, karena masih dalam proses pemeriksaan pada hari ini juga sedang berjalan ya. Yang jelas yang kita periksa adalah orang-orang yang terkait dan mengetahui tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan timah 2015-2022 di Bangka Belitung, seperti itu Pak. Oke, baik. Apakah kemudian saksi-saksi yang diperiksa ini lebih high profile lagi Pak? Mengingat bahwa ada beberapa individu paling tidak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka termasuk kategori high profile. Apakah kemudian saksi-saksi ini masih terkait dengan individu-individu tersebut? Ya tentu kita memeriksa saksi berdasarkan fakta ya, berdasarkan alat bukti yang kita dapatkan mengarah kemana dan kepada siapa yang harus kita periksa. Jadi tidak mengarah kepada high profile, tidak mengarah pada low profile, tapi yang mengarah adalah orang-orang yang terlibat langsung atau mengetahui satu tindak pidana yang dilakukan di dalam tindak pidana eksplorasi timah di 2015-2022 ini. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin boleh Pak kita kembali lagi ke dari awalnya. Kalau kita bicara soal konstruksi kasusnya sendiri, seberapa jauh yang kemudian sudah tergali dari keterangan tersangka maupun saksi-saksi yang saat ini masih dilakukan oleh Kejaksaan Agung? Dari konstruksi hukum yang kita bangun ya, kita yakin sekali bahwa perkara ini udah memang mengarah ke tindak pidana korupsi dan tidak mungkin suatu penyidik itu menetapkan seseorang jadi tersangka tanpa ada alat bukti atau mempunyai alat bukti yang cukup ya. Jadi menurut pemikiran penyidik bahwa sampai saat ini kita menetapkan 16 tersangka aja dan adalah ke-16-nya adalah orang-orang yang pelaku tindak pidana. Seperti itu ya, sementara. Jadi kita tidak bisa memberikan persentase, tapi ada keyakinan dari kami, dari penyidik Kejaksaan Agung bahwa orang-orang ini terlibat dalam satu proses tindak pidana korupsi pertambangan timah di 2015 sampai 2022. Oke, 2015 sampai dengan 2022 kemudian ada potensi kerugian negara yang juga sempat disinggung sebagai kerugian ekologis sampai dengan 271 triliun rupiah. Itu bagaimana cara menghitungnya Pak Ketut? Betul, kita tidak saja menghitung penguasaan pengelola eksplorasi lahan yang begitu luas ya, yang tanpa izin atau ilegal ya, tapi juga kita menghitung dampak kerusakan lingkungan, dampak daripada ekonomi di sekitar masyarakat di sekitarnya, termasuk juga dampak kemungkinan akan dilakukan rehabilitasi ke depan. Karena kalau kita lihat yang namanya lingkungan ini tidak berdampak pada hari ini juga, tetapi juga bisa berdampak kepada next generation. Sehingga Pak Jaksa Agung dalam hal ini dalam mengungkap satu tindak pidana di bidang pertambangan harus tidak saja melakukan satu efek jerak terhadap satu penindakan, tetapi juga melakukan tata kelola di PT Timah atau di beberapa lembaga dan kementerian, termasuk juga tadi melakukan rehabilitasi dan melakukan pencegahan ke depannya. Itu yang diantisipasi dan ditekankan oleh Pak Jaksa Agung selama ini. Oke, jadi boleh diulang kembali Pak Ketut, jadi tidak hanya kerugian yang timbul akibat tindak pidana korupsi, tapi juga kemudian kerusakan yang bisa ditimbulkan akibat perbuatan tersebut, itu yang mengakibatkan biayanya sampai dengan 271 triliun rupiah kerugian yang diperkirakan. Ya, kita sudah melihat secara real, secara faktual kerusakan yang diakibatkan akibat pertambangan ilegal ini.
kita sudah membuat suatu video pemetaan yang begitu luas, hampir kira-kira 2 kali lipat wilayah Jakarta luasnya, dan kita sudah melakukan satu penelusuran termasuk dampak-dampaknya terhadap ekologi yang dari sana dan dampak-dampak terhadap lingkungannya. Kita sudah punya video visual yang begitu lengkap di sana, sehingga ke depannya memang kita harus meminta ahli ekologi, lingkungan, dan ahli lain yang bisa menghitung secara komprehensif atau termasuk yang secara real berapa kerugian yang bisa dihitung, sehingga nanti penyidik memudahkan menguraikan dalam surat dakwaan. Jadi angka itu baru angka perkiraan begitu ya Pak Ketut ya? Karena angkanya ini kemudian menyita perhatian Pak, 271 triliun rupiah sepertinya terbesar dalam sejarah Pak. Betul seperti itu Pak? Ya, betul. Betul, tentu penyidik tidak memperkirakan begitu saja, tetapi juga sudah berkonsultasi di beberapa ahli, yang ahli sendiri juga menghitung sekian, ya, tetapi kita masih menentukan apakah nanti ada kenaikan atau ada kekurangan sedikit, tapi jumlahnya tidak begitu bergeser dari angka yang sudah ditetapkan sebelumnya. Biasanya tidak sedikit, tidak banyak bergeserannya. Ini juga sudah dikonsultasikan, tinggal memformulasikan dari teman-teman BPKP yang mana yang nantinya akan menjadi jumlah yang sangat dominan dalam perkara ini seperti itu. Baik, tadi Anda sempat mengatakan sejauh ini sudah ada 16 tersangka. Apakah semuanya aktor utama Pak? Atau masih ada aktor utama lain yang sekarang ini masih dikejar oleh pihak Kejaksaan Agung? Tentu dalam suatu perkara itu ya, kalau dilihat dari pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentu mempunyai peran masing-masing ya. Ada perannya itu adalah dader, flagger, atau loker yang menikmati suatu hasil kejahatan atau yang memanfaatkan suatu kejahatan ya. Jadi kita tidak bisa menguraikan siapa aktornya yang mana nanti akan terurai dalam surat dakwaan, karena itu menjadi konsumsi teman-teman penyidik. Kita nggak bisa ungkap di media secara gamblang. Nanti begitu perkara yang dilibat di pengadilan, dalam surat dakwaan nanti akan siapa yang menerima keuntungan, manfaat yang banyak, yang manfaatnya sedikit, nanti akan kelihatan di sana. Uran-uran itu semua akan terlihat dalam surat dakwaan nanti. Oke, tapi kemungkinan akan bertambah tersangkanya Pak? Bisa dikonfirmasi? Saya tidak bicara kemungkinan ya, kalau dilihat dari kasus yang begitu besar bisa-bisa saja ya. Belum nanti mungkin kita bicara korporasinya, belum nanti penerapan undang-undangnya, bisa aja penerapan undang-undang TPPU juga diterapkan di sini. Kemungkinan itu bisa saja terjadi. Kemungkinan bisa saja terjadi. Baik, kalau kita lihat dari modusnya Pak Ketut mungkin, apa yang kemudian sudah terungkap sejauh ini oleh pihak Kejaksaan Agung, modus yang kemudian ditemukan ini adalah modus yang memang jamak dilakukan dalam industri pertambangan, atau ini modus yang sama sekali baru ditemukan Pak Ketut? Kalau saya lihat ini hampir mirip dengan pertambangan lain ya, yang di blok Mandiodo yang ada di Sutra itu hampir mirip ya. Jadi modusnya itu adalah lahan milik negara, lahan PT Timah atau lahan milik negara dikuasai, kemudian dieksplorasi tanpa adanya dukungan perizinan yang jelas, kemudian mengakomodir beberapa pengusaha-pengusaha di sana, atau dia membuat perusahaan baru, perusahaan cangkang seperti itu, kemudian mengembalikan lagi untuk dibeli kepada PT Timah atau PT yang lain seperti itu. Kemudian mereka membuat CSR seolah-olah itu untuk kepentingan dana-dana sosial ya, itu juga dilakukan di beberapa modus yang lain ya. Kemudian yang nantinya berujung pada untuk kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain seperti itu, seperti pembelian barang-barang mewah, seperti yang sudah diketahui untuk usaha money changer seperti itu ya, mengalir ke tempat-tempat itu seperti itu. Iya. Dan satu perkembangan terakhir yang juga tadi sempat diungkapkan dalam rilis hari ini adalah soal penelusuran aset yang dimiliki oleh Harvey Muiz. Sampai dengan apa saja Pak yang sudah berhasil ditemukan? Hari ini kita memang lakukan satu penggeledahan di satu rumah ya milik HM ya, tetapi kami belum mendapatkan secara rinci gambarannya, barang-barangnya berapa. Nanti akan kami rilis semua yang kita dapatkan ya. Dan tidak cukup sampai di sini, mungkin kita juga melakukan penggeledahan, penyitaan dan sebagainya di beberapa aset lainnya, termasuk aset di luar negeri sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Dirdik ya. Kita akan selalu mengejar bagaimana bisa mengupayakan aset recovery ke depannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Ketut telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.